Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du nukhlisu niyyata lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali, berjumpa kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab Matnul Ghayah wat Taqrib atau Matan Abi Syuja'. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini benar-benar dicatat sebagai amal soleh sehingga menjadi tambahan bekal kita untuk kembali ke kampung akhirat nanti. Salawat ma'assalam, alhamdulillah, selalu kita sanjungkan, selalu kita sampaikan kepada baginda Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya fi yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita semuanya yang mengikuti kajian ini benar-benar nantinya mendapatkan syafaat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, untuk pembahasan kita dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan binatang buruan, kurban, dan binatang yang halal dimakan. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas yang berkaitan dengan az-zakat asy-syar'iyyah, penyembelihan secara syar'i, dan juga berkaitan dengan hukum binatang buruan. Yaqul al-muallif rahimahullah, wa ma qudira ala zakatihi fa zakatuhu fi halqihi wa labbatihi. Wa ma, dan hewan, qudira ala zakatihi, yang mudah untuk disembelih, yang dapat untuk disembelih. Fadzakatuhu fi halqihi, maka penyembelihannya dilakukan pada halq, ya, pada leher bagian atasnya, walabbatihi, dan pada labbahnya. Labbah artinya leher bagian bawah. Jadi binatang darat yang halal dimakan ketika dapat disembelih dalam kondisi mudah untuk disembelih, maka penyembelihannya dilakukan pada leher bagian atasnya atau halaq dan pada leher bagian bawahnya atau labbah. Ini untuk hewan darat yang halal dimakan. Adapun binatang laut, hewan laut, maka tidak perlu disembelih. Juga termasuk yang tidak perlu disembelih adalah al-jarad, belalang. Ya, belalang itu tidak perlu disembelih. Kan dalam hadis dijelaskan, uhillat lakum maitatan, dihalalkan buat kalian dua maitah, dua bangkai. Ya. Apa itu as-samak wal jarad? Yaitu ikan dan belalang. Ikan dan belalang ini kan meskipun tidak disembelih maka tetap halal dimakan. Intinya tidak dihukumi bangkai.
ya, tidak dihukumi maitah. Adapun hewan darat yang halal dimakan, jika tidak disembelih dengan sembelihan syar'i, maka hukumnya menjadi maitah, hukumnya menjadi bangkai. Meskipun secara zatnya itu halal, tapi kalau tidak disembelih dengan cara syar'i, maka bisa menjadi haram. Karena hukumnya hukum bangkai. Bangkai itu hukumnya haram. Wa ma lam yuqdar ala zakatihi fa zakatuhu aqruhu. Wa ma dan hewan lam yuqdar yang tidak dimungkinkan ala zakatihi atas penyembelihannya. Fa zakatuhu aqruhu. Maka penyembelihannya adalah akruhu dengan cara melukainya. Jadi binatang yang tidak mudah untuk disembelih, tidak dapat disembelih, susah untuk disembelih. Seperti misalnya kambing yang sulit dikendalikan atau onta yang lari tidak bisa dikendalikan, ya. Maka proses penyembelihannya ini dengan cara akruhu, dengan melukainya. Haitsu qudira alaihi, yang sekiranya bisa menyebabkan kematian dengan cepat terhadapnya. Jadi ya dengan melukainya yang bisa menyebabkan kematian dengan cepat pada bagian manapun, pokoknya yang mudah untuk dilukai. Ya, kira-kira dapat menyebabkan kematian dengan cepat. Ya. Ini kalau bagi hewan yang susah untuk disembelih. Kemudian wa kamalu zakati arba'atu asya. Wa fi ba'd an-nusakh yustahabbu fi zakat. Dan kesempurnaan penyembelihan itu ada 4 perkara. Dalam satu naskah itu disunnahkan dalam penyembelihan itu 4 perkara. Yang pertama, qat'u al-hulqum, memotong otot jalur keluar masuknya nafas. Itu al-hulqum. Majran nafas dukhulan wa khurujan. Jadi tempat atau otot jalur keluar masuknya nafas. Itu sempurnanya penyembelihan itu. Jadi harus ini ya, dalam penyembelihan itu yang harus dipotong itu adalah al-hulqum. Ya. Yang kedua, wal mari. Mari itu majra at-ta'am wasyarab. Otot masuknya makanan dan minuman. Ya. Otot jalur makanan dan minuman minal halqi ilal ma'idah. Dari leher hingga lambung. Tuh. Itu namanya mari. Dan mari ini posisinya di bawah hulqum. Ya. Otot jalur makanan dan minuman ini letaknya itu di bawah hulqum. Dan al-hulqum dan mari itu dalam penyembelihan itu harus dipotong sekaligus. Ya. Tidak boleh dipotong 2 kali potong pemotongan. Jadi sekaligus. Jadi al-hulqum majrut ta'am ini ya. Al-halq wa al-mari itu harus dipotong sekaligus. Jika dengan 2 kali pemotongan, maka fa'innahu yahrumu al-madbuh hina idzin. Maka hukum binatang yang disembelih itu menjadi haram. Kalau di 2 kali pemotongan. Ya. Dan ketika dari al-hulqum dan mari ini masih ada yang tersisa, tidak terpotong berarti, maka hukum binatang yang disembelih itu menjadi tidak halal. Karena itu, maka seseorang yang ingin praktek ingin menyembelih binatang ternak, ya sapi, kambing, atau ayam misalnya itu ya, maka harus paham ini masalah ini, harus ngerti masalah ini. Sehingga hewan yang disembelih itu benar-benar sembelihannya sesuai dengan syariat. Karena kalau tidak sesuai, maka binatang yang dia sembelih itu hukumnya ya bangkai. Ya, kalau tidak sesuai dengan sembelihan syar'i itu menjadi bangkai. Ya, makanya harus paham betul. Wal mujzi'u minha syai'an.
qat'u al-hulqum wal mari. Sesuatu yang dianggap cukup dari penyembelihan itu adalah dua perkara. Maksudnya sesuatu yang sudah cukup dalam proses penyembelihan adalah dua perkara, yaitu qat'ul hulqum wal mari. Memotong al-hulqum dan al-mari saja. Jadi tidak disunahkan motong bagian di balik al-hulqum. Al-wadajain tadi. Al-wadajain itu yang ketiga wal wadajain ya. Yang pertama tadi kan qat'ul hulqum, yang kedua qat'ul mari ya. Yang ketiga itu al-wadajain. Itu kan kamalul zakat arba'atu asya. Sempurnanya penyembelihan itu ada 4 perkara. Pertama, qat'ul hulqum, memotong hulqum. Yang kedua, wal mari'i, memotong al-mari'. Yang ketiga, wal wadajain, memotong al-wadajain. Al-wadajain itu artinya dua otot yang berada di lipatan leher yang meliputi al-hulqum. Ya. Irqani fi safhatai al-unuq muhitani bil hulqum. Jadi dua otot yang berada di lipatan leher yang meliputi al-hulqum. Itu adalah al-wadajain. Ya. Tapi wal mujzi'u minha syai'an qat'ul hulqum wal mari'. Tapi yang mencukupi itu hanya dua saja. Dianggap cukup dalam penyembelihan itu hanya dua perkara saja, dua hal saja, yaitu qat'ul hulqum mari'. Kemudian itu yang terkait dengan masalah penyembelihan ya, masalah penyembelihan. Sekarang kita masuk dalam masalah berburu. Al-istiyad. Yaqul mu'allif rahimahullah wa yajuzu al-istiyadu bi kulli jarihatin mu'allamatin minas siba'. Wa yajuzu, dan boleh apa? Al-istiyadu, berburu. Halal melakukan berburu. Bi kulli jarihatin, dengan setiap binatang yang dapat melukai. Ya, binatang yang dapat melukai, mu'allamatin, yang terlatih, minas siba'i, daripada binatang buas. Jadi maksudnya di sini adalah halal memakan binatang yang diburu. Halal memakan binatang yang diburu dengan setiap binatang buas yang telah terlatih. Artinya kalau kita melakukan perburuan, ya kita berburu kijang misalnya itu ya, kita berburu kijang misalnya. Maka untuk menangkap binatang buruan kita itu, kita menggunakan binatang buas ya yang terlatih untuk berburu binatang buruan kita itu. Maka apabila binatang yang kita pakai untuk berburu itu dapat menangkap ya seekor binatang buruan, maka jika yang ditangkap ini diterkam ya, kemudian tidak dimakan oleh hewan pemburu ini ya, maka binatang buruannya ini halal kita makan, halal kita makan. Atau misalnya ketika binatang pemburu kita ini berhasil menangkap binatang buruan dalam keadaan hidup, maka kalau masih dalam keadaan hidup itu maka kita harus menyembelihnya dulu. Kita harus menyembelihnya dulu baru halal dimakan gitu ya. Binatang buas biasanya, binatang pemburu itu biasanya kaleb misalnya ya, pemburu gitu ya. Wa min jawarihi at-tayr, dan burung-burung pemburu seperti burung elang. Itu burung elang itu kan bisa dibuat berburu juga. Ya. Yaqul mu'allif rahimahullah wa syara'itu ta'limiha arba'atun. Ya, dan syarat-syarat binatang pemburu mengajarkan binatang-binatang pemburu itu arba'atun, ada 4. Jadi syarat binatang yang terlatih itu, binatang pemburu yang terlatih itu ada 4 perkara. Yang pertama, antakuna idza ursilat arsalaha sahibuha istarsalat. Hendaklah ada apa binatang pemburu, idza ursilat, ketika dilepas pemiliknya, maka istarsalat, maka binatang tersebut menurut. Jadi ketika dilepas itu dia nurut. Ya. Jadi meskipun tidak diikat itu dia tunduklah sama ininya, nurut sama yang punya. Yang kedua, wa idza zujirat in zajarat. Wa idza zujirat,
dan ketika binatang tersebut dihentikan, ya dihentikan oleh pemiliknya. Ya, kalau misalnya suruh berhenti, berhenti. Maka binatang tersebut menuruti perintah untuk berhenti. Wa idza qatalat shaydan lam ta'kul minhu syai'an. Wa idza qatalat, dan jika membunuh shaydan, binatang buruan, seekor binatang buruan, lam ta'kul, maka tidak memakan, minhu, dari syaid, dari binatang buruan, syai'an, sedikit pun. Ya, tidak memakannya sedikit pun. Jadi hanya tugas dia untuk berburu, selesai berburu ya sudah diletakkan, ya. Maka binatang buruannya ini jadi halal, ya. Kalau dimakan maka berarti ini binatang pemburunya tidak terlatih, berarti hewan buruannya ini tidak halal dimakan kalau sampai dimakan oleh binatang pemburunya ini. Dan yang keempat, wa an yatakarrara dzalika minha, wa an yatakarrara, dan berulang-ulang, apa dzalika, hal itu semuanya. Apa hal itu semua? Mulai dari 1, 2, 3 tadi itu. Jadi kalau dilepas ya nurut. Kalau suruh berhenti, berhenti. Ya, kalau berhasil menangkap binatang buruannya tidak dimakan. Nah, ini berulang-ulang, ya. Berarti teruji berulang kali sudah teruji berulang kali. Maka berarti binatang pemburu yang dipakai untuk berburu ini ada dugaan kuat bahwa binatang pemburu itu sudah benar-benar terlatih. Fa in udimat ihda syara'iti lam yahilla ma akhadathu. Nah, ini kalau fa in udimat, maka jika tidak terpenuhi, fa in udimat, maka jika tidak terpenuhi apa ihda syara'it, salah satu dari syarat-syarat yang tersebut tadi itu, lam yahilla, maka tidak halal apa ma, binatang, ya binatang buruan, syaid, ya, akhadat, yang menangkap, jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Nah, misalnya tidak nurut, misalnya suruh berhenti tidak berhenti, berarti apa? Lam yahilla ma akhadat, binatang yang ditangkap itu tidak halal dimakan berarti, ya. Illa an yudrika hayyan fayudzakki. Illa an yudrika hayyan, kecuali an yudrika, mendapati siapa pemilik binatang pemburu itu, mendapati binatang buruannya itu hayyan, dalam keadaan hidup, fayudzakki, maka menyembelih terhadap binatang buruan tersebut, maka binatang buruan itu jadi halal. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wal 'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.